Ibu pengganti part 76. Sherin menutupi dahinya agak tidak tahu harus bagaimana. Sherin melihat Yuta yang terdiam lama sekali. Barulah dia berkata, "Yuta, maaf." "Aku tidak mau kamu bilang maaf. Sherin, kamu tidak boleh seperti ini terhadapku. Sherin, kamu lihat aku sudah mencintai kamu selama 8 tahun. Kamu dan kakak sepupuku baru kenal beberapa lama. Di antara kalian, apa mungkin ada cinta sejati? Aku tidak percaya. Sherin, demi dirimu, aku merelakan semuanya. Sungguh." Sherin mengangkat kepala, terkejut memandang Yuta dibanding sewaktu masih SMA. Laki-laki di hadapannya ini terlihat jelas sudah lebih mempesona. Kalau sebelum pergi ke pulau itu, dia bertemu dengan laki-laki ini, dia berpikir saat ini laki-laki ini pun juga berkata demi dirinya, akan merelakan apapun. Sherin meski tidak menerima, tapi suatu hari kemudian saat dia ingin mencari seseorang untuk menikah, dia pun mungkin bisa terlebih dahulu mempertimbangkan laki-laki di hadapannya ini. Setidaknya dia tahu akar, tahu dasar. Setidaknya selama bertahun-tahun ini sudah bisa mengetes seseorang. Setidaknya kalau hanya mencari seseorang untuk menikah, kalau memang ingin bertunangan tidak perlu curiga. Tapi di dunia ini tidak ada kalau. Sherin sudah menyukai Devan, sudah mencintai tanpa keraguan lagi. Sherin berputar membalik badan menghadap ke Yuta, duduk kembali ke atas sofa, menghirup nafas dalam-dalam. "Yuta, Devan itu di saat aku tidak cantik, dengan sifat tidak menyenangkan, dalam beragam kondisi yang kacau, dia sudah menyukai diriku. Yuta, aku bukanlah seorang wanita yang harus akan kekayaan dan kehormatan. Kalau aku tidak ada perasaan terhadap Devan, bagaimanapun baiknya latar belakang keluarga Devan, aku juga tidak akan memberikannya sedikit pun peluang. Hal yang dilakukan Devan lah yang membuat aku tersentuh." Laki-laki itu tidak pernah menggunakan uang untuk membuat aku tersentuh. Seperti yang kamu ketahui tentang kakak sepupumu itu, kamu merasa dia terhadapku apa hanya main-main saja. Watak laki-laki itu kamu tidak mungkin tidak mengenal jelas sedikit pun. Jadi kita ini sungguh-sungguh, ucap Sherin panjang lebar. Yuta sangat ingin membantah, tapi apa yang dikatakan Sherin itu tidak salah. Devan orang itu terlahir sangat baik. Dari kecil sampai dia besar, hanya orang berputar mengelilingnya. Hanya ada orang lain yang mengikuti kehendaknya. Tapi terhadap Sherin, Devan itu terlihat jelas tidak sama. Dan suasana seperti kemarin itu, laki-laki itu bisa mempercayai Sherin. Setelah kejadian, di saat pertama menyempatkan diri ke sana untuk menghibur Sherin. Dia juga adalah seorang laki-laki, dia tahu apa maksud Devan. Berpikir sampai di sini, Yuta seutuhnya duduk terpaku di sofa. Percintaan ini belum dimulai, sudah ditakdirkan. Dirinya pernah mengatakan akan mempertaruhkan apa saja untuk mendapatkan diri dan hati wanita ini. Tapi dia ingin melangkahkan kaki untuk keluar, masuk pun sudah tidak ada kesempatan lagi. Dia menutup mata sejenak,
membuka mata lagi dan perlahan berdiri. Yuta, jika laki-laki yang dingin kesepian itu membuat perasaan di hati Sherin sangat tidak enak sekali. Meski mengatakan tidak bisa memberikan laki-laki itu cinta, tapi keakraban yang diberikan laki-laki ini juga tidak bisa diabaikan. Sherin hari ini bisa mengatakan hal ini begitu jelas karena dia tidak ingin menunda-nunda lagi dan biarkan laki-laki ini terjerumus semakin dalam saja. Langkah kaki Yuta berhenti sejenak dengan sekejap menjulurkan tangan memeluk Sherin dengan erat ke dalam pelukannya. Setelah berpikir dalam-dalam, Yuta melepaskan Sherin, menepuk-nepuk di atas pundak Sherin. Tidak apa-apa, kita masih bersahabat. Sungguh, kamu tidak akan marah kepadaku kan? Sherin sedikit tak sabaran bertanya kepada Yuta. Teringat sebelumnya setelah menolak Andrew, selama ini mereka pun tidak pernah kontak lagi. Makna yang diberikan oleh Yuta dan Andrew tidaklah sama. Jadi Sherin sungguh tidak ingin kehilangan laki-laki itu. Melihat ketidaksabaran Sherin di matanya, Yuta kembali menariknya masuk ke dalam pelukannya. Di tempat yang tidak terlihat oleh Sherin, air mata menetes perlahan terjatuh ke punggung tangannya dan terjatuh lagi ke lantai. Di kemudian hari, aku adalah orang terdekatmu. Kalau sepupuku itu mempersulit kamu, aku akan bertarung dengannya. Yuta masih saja berkata dengan nada bergurau, membuat Sherin seketika menjadi lega. Sherin balik memeluk Yuta. Kak Sherin memanggilnya. Yuta terdiam sejenak, mendorong dengan pelan, melepaskan Sherin dan pelukannya, membelokkan badan, pergi ke ruang makan, mengambil sebuah bakpao, mengunyahnya satu gigit, menutupi rasa kecewa dalam matanya, membuka mulutnya berkata, lupakan, jangan sembarangan memanggil, kamu sudah jadi tante-tante begitu, masa panggil aku kakak. Nada gurauan Yuta itu akhirnya membuat hati Sherin yang terangkat itu jatuh ke bawah. Kamu berencana bagaimana menghadapi Gabriel, wanita murahan itu? Kamu itu seharusnya memanggil dia kakak ipar ya. Sherin berkata sambil mengambil susu kedelai dan meminumnya seteguk. Panggil dia kakak ipar, lalu harus memanggil kamu apa? Sherin memutar bola matanya ke atas. Setelah Lebaran tahun baru Cina, berhentilah bekerja di sana. Bekerja di tempatku saja. Berhenti. Sherin terlihat jelas terdiam sejenak. Benar juga kenapa tidak pernah terpikir oleh dirinya. Gabriel, wanita mengerikan itu, sepertinya sudah ada pikiran jahat terhadapnya. Jika dirinya masih bekerja di bawah tangannya, lagi tidak dipersulit oleh Gabriel itu akan terasa aneh. Nanti kita bahas lagi deh. Sherin menghirup nafas ringan. Besok sudah malam tahun baru Cina. Kamu seharusnya pulang kumpul bareng keluarga kan? Yuta mengangguk. Ibuku hari ini sepertinya terus-menerus mendesak. Aku khawatir dengan kamu dan pergi ke sini untuk menjenguk kamu. Memikirkan ini, Yuta balik bertanya kepada Sherin. Besok kamu sendiri bagaimana? Sherin membalikkan badan, merapikan barang di atas meja, dan membuangnya ke tong sampah. Menghirup nafas, besok lihat-lihat lagi deh.
mungkin merayakannya bersama Simon. Mungkin merayakan seorang diri, walaupun sudah mempersiapkan dengan baik, saat memikirkan ini dalam hatinya masih tidak bisa menghindari kesedihan yang tak terduga. Di rumah sakit, kamu telepon Devan, apakah dia baik-baik saja atau tidak? Semalam dia pergi begitu saja lalu tidak kembali lagi. Dia pasti sudah pergi ke rumah wanita murahan itu. Gabriel berkata menutup selimut, menangis dengan sedihnya. Ibu Gabriel memberikan apel yang sudah dikupas itu kepada Gabriel. Namun, tangan Gabriel sekali melambai membuat apel itu jatuh ke lantai. Sekarang ini aku mana bisa makan? Setelah mengatakan, Gabriel menarik selimut menutupi sampai ke atas kepalanya, memasukkan lengan bajunya ke dalam mulut, tidak berhenti merobek-robek. Gabriel, kamu lepaskan saja. Suara lembut yang hanya dibatasi oleh selimut dari luar menyebar ke dalam.